lagi dengan Afrida Riu. Selamat malam untuk semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia dan selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Saya lupa kan. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita ya. Keluh kesahnya menjadi seorang TKW itu, suka dukanya itu pasti ada ya. Banyak orang yang tanya, temanku yang di kampung apa gitu selalu tanya aku kayak gini, kok di luar negeri itu lama banget, kok gak pulang betah, kenapa, ada apa gitu ya. Sebenarnya sih kita tuh lama di sini tuh apa ya, karena kebutuhan ya teman-teman ya, karena kebutuhan kita, karena faktor ekonominya kita gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita itu di Indonesia mempunyai faktor ekonomi yang cukup bagus dan mempunyai peluang usaha yang bagus, mungkin kita nggak akan jadi TKW di sini teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya pribadi ya teman-teman ya, perjalanan saya itu ke luar negeri itu sangat penuh drama teman-teman. Jadi gini, awal mulanya aku jadi TKW itu karena aku suka dibanding-bandingin sama ibu aku. Sama ibu aku tuh sering ke Malaysia, terus ke Taiwan gitu ya teman-teman. Terus akhirnya ada salah satu orang yang bilang, saudaraku yang bilang, emang Ida itu bisa kerja nggak sih, soalnya tuh anaknya tuh lemah gemulai, kemek gitu loh. Intinya aku tuh orangnya tuh nggak satset gitu loh, aku tuh anaknya kemek gitu. Kata orang Jawa tuh nggak cak-cak loh, kata orang Jawa tuh gitu ya teman-teman. Terus aku kayak mikirnya tuh kayak gimana gitu. Terus aku juga pengen rasa kerja, pengen punya uang sendiri, terus pengen rasain di Taiwan itu kayak gimana, di luar negeri itu gimana. Dan tujuan negara utamaku pertama itu adalah Taiwan teman-teman. Padahal waktu itu aku nggak ada backingan, maksudnya nggak ada support dari keluarga sama sekali, nggak ada. Cuma aku melihat orang tua aku aja sih, ibu aku yang di waktu itu di luar negeri juga ya teman-teman ya. Nah akhirnya waktu itu kalau nggak salah itu aku ada di salon, terus ketemulah sponsor ceritanya teman-teman ya, cerita-cerita gitu. Nah aku nggak paham juga ya. Nah aku akhirnya kenal lah sama yang punya salon itu. Terus aku ditawarin, kenapa sih kamu itu kok nggak mau di luar negeri aja, enak kok di Taiwan gitu ya kan. Terus akhirnya iya deh aku coba-coba aja. Udah itu aku nggak izin sama keluarga aku, udah aku nggak minta restoran, mau intinya aku seenaknya aja aku pergi kerja, cuma izinnya aku mau kerja gini. Sempet orang tua aku heboh teman-teman waktu aku di luar negeri gitu, waktu di PT pertamanya ya. Nah itu akhirnya aku nyampe di PT lah Surabaya ya, singkat cerita aku udah nyampe di PT Surabaya ya teman-teman. Dan berkas-berkasnya itu ada yang kurang karena waktu itu aku masih belum lulus sekolah sih ya. Jadi ya aku belum lulus sekolah, soalnya aku masih umur 17 tahun, tapi sudah kepengen kerja dan kepengen cari duit sendiri teman-teman. Nah setelah itu aku di PT kan nggak bawa duit ya, namanya masih bocah ya. Aku telepon di wartel, zaman itu masih ada wartel teman-teman, tahun 2006 loh, itu masih ada wartel. Aku telepon lah di keluarga aku minta uang kiriman, kamu di mana-mana. Terus aku bilang di PT gini. Akhirnya si sponsor itu ngasih tahu sama orang tuaku gitu, terus jelasin, akhirnya paham. Terus akhirnya aku dikirimin uang, terus aku dikasih pinjem. Aku inget banget aku dikasih pinjam sama ayah angkatku atau bapak angkatku itu pamanku, tapi aku udah anggap seperti bapak sendiri gitu teman-teman ya. Terus kemudian waktu itu aku ingat banget, kalau nggak salah itu aku dikasih pinjam 2,5 juta kalau nggak salah ya, zaman dulu 2,5 juta itu teman-teman. Karena zaman dulu itu Taiwan masih bayar teman-teman, kurang lebih itu kayak kalau nggak salah 3 jutaan deh. Nah aku bayar itu buat bekal aku di PT. Nah akhirnya aku udah proses. Nah pihak bapak kandungku sendiri teman-teman itu kayak nggak percaya tuh, takut kalau aku tuh dijual apa, jadi jual diri, takut di apa ya, intinya jelek lah pikirannya bapak kandungku gitu teman-teman ya. Namanya orang kampung ya, lagi orang tani ya teman-teman, nggak ngerti apa itu luar negeri gitu. Terus kemudian teman-teman
aku mau terbang kurang 2 minggu, bapak kandungku disuruh lah ke PT teman-teman. Namanya orang nggak ngerti ya, terus didampingin lah sama sponsor itu teman-teman, suruh tanda tangan. Ya namanya aku masih bocah ya, umur 17 tahun ya. Bapakku sedih, maksudnya tuh kayak nggak pasrah, kayak nggak ikhlas gitu. Bapakku kan orangnya meloan gitu orangnya kan. Nah akhirnya aku udah terbang, alhamdulillah. Aku waktu itu teman-teman ya di PT itu cukup 12,5, dan bahasa pun aku nggak menguasai juga teman-teman. Aku belum fasih juga bahasa, aku cuma bisanya memperkenalkan diri aku, cuma tahu 1, 2, 3 angka-angka gitu ya, hal-hal sepele aja sih gitu. Tapi kalau diajak percakapan aku masih belum nyambung, masih harus pelan-pelan gitu teman-teman. Nah terus kemudian singkat ceritanya juga ya teman-teman ya, aku udah terbang ke Taiwan gitu ya. Aku terbang ke Taiwan. Di sana kan pihak agensi ya kan, asistennya agensi itu jemput aku teman-teman di bandara gitu. Karena aku nggak tahu ya, waktu itu kan dijemput banyak banget. Ternyata beda-beda agent teman-teman. Nah akhirnya yang terakhir tinggal aku doang teman-teman, tinggal 1 doang. Nah ya takut dong, apalagi di negaranya orang pertama kali juga ya. Ya aku takut, aku mau dibawa gimana, terus aku takutnya nanti kalau diperkosa gimana, apa pokoknya parno banget waktu itu aku teman-teman. Nah setelah itu udah nyampe di agensi, aku ditanyain nama aku Mida, tapi di sana jadi berubah Ita. Kamu si Ita ya? Ya aku hodong, namanya Mas Blok. Oh iya aku ya. Ya terus aku jawab, ini kan nama kamu. Iya ini, aku bilang gitu. Oh iya kamu di atas, aku disuruh di mes di atas teman-teman. Ya udah aku nunggu di situ. Ternyata ada Mbak TKW juga di situ, masih baru juga teman-teman. Terus aku dikasih tahu jobku, jobmu di Taiwan sini kerjanya ini gitu ya teman-teman ya. Nah akhirnya aku diantarlah di desa majikan aku teman-teman. Nggak taunya itu aku di Kaohsiung, di tempatnya pelosok banget, tapi orang kaya sih teman-teman. Rumahnya kayak villa gitu, halamannya luas banget. Nggak taunya tuh ternyata majikanku tuh atau bosku itu seorang sutradara film di sana. Nah terus sebelum aku dimajikan itu teman-teman, ada suatu tragedi yang bikin aku takut banget teman-teman. Apa ya? Yang namanya aku masih nggak ngerti apa-apa ya, apalagi bahasa nggak ngerti, mau minta tolong ke siapa juga ya. Aku tuh dititipin sama bapak agensinya aku teman-teman. Aku ngakong gitu, kakek-kakek tuh teman-teman ya. Terus aku disuruh istirahat teman-teman, tapi setengah malam aku dicariin kan ya, takut ya. Terus habis itu terus habis itu teman-teman, aku besok harinya aku diantarlah di rumah majikan aku. Sumpah kaget banget teman-teman, apalagi aku yang belum pernah kemana-mana, belum pernah kerja sama sekali teman-temannya. Terus kerja di Taiwan dengan rumah yang gede banget, luas banget, halamannya luas banget teman-teman, dan rumahnya lantai 2, dan itu harus bersih teman-teman. Dan aku di situ cuma dikhususkan bersih-bersih rumah aja, tapi waktu di job itu aku katanya jaga anak kecil gini. Emang ada anak kecilnya sih, cuma aku lebih fokusnya ke bersih-bersih rumah. Nggak taunya rumah itu khusus dibuat syuting teman-teman gitu. Dan aku tuh di Taiwan nggak taunya itu kan nggak tertera di jobnya itu ya, nggak tertera ditulis kalau aku tuh di situ kerja 2 rumah, nggak tertera teman-teman. Nah akhirnya nyampe di situ aku dikasih tahu, nanti kamu kerja di rumah satunya gitu ya. Tak kira rumahnya kecil teman, nggak taunya lebih gedean lagi teman-teman. Wah gila, halamannya lebih luas banget, itu harus nyambutin rumput apa. Ya Allah, terus mau gimana ya, namanya aku masih belum ngerti apa-apa, ya udah nurut aja ya teman-teman. Penting aku dikasih makan, kasih gini. Cuma enaknya di Taiwan itu apa ya teman-teman ya, aku di sana itu apa ya, nggak pernah masak, nggak pernah apa-apa. Pokoknya aku khususkan itu kerja. Terus kalau lebih ngepelnya lagi, aku tuh harus pakai lutut teman-teman, kayak apa ya, merangkak itu loh. Jadi aku menggunakan lutut aku dan tanganku gosok rantai gitu teman-teman. Jadi aku pulang tuh ya sampai finish tuh lututku sampai hitam teman-teman ya, serius. Dan di situ aku sama sekali nggak dikasih libur sama sekali. Aku nggak tahu di sana itu
apa ya, kayak libur kemana, beli apa tuh ke Indo, aku sama sekali nggak tahu di Taiwan teman-teman, bener-bener nggak pernah dikasih keluar aku. Tapi apa ya, apa kebutuhanku tuh dicukupin gitu sama majikanku teman-teman. Nah, singkat cerita, ya teman-temannya, aku sudah finish di Taiwan. Aku ditanyain lah di situ, kamu itu di sini mau nambah apa enggak? Kalau nambah itu harus bayar 10.000 NT gitu katanya teman-teman. Dan waktu aku tuh dulu ya tahun 2006 itu ya, itu masih ada potongan selama 15 bulan teman-teman. Dan itu aku masih bayar apa ya, kayak notaris gitu teman-teman. Setiap bulannya tuh kita harus bayar notaris gitu teman. Tapi waktu tahun itu dulu, waktu tahun 2006 itu, waktu sorry ya, waktu kita bayar notaris itu uangnya masih bisa dicairin teman-teman kalau kita pulang di Indonesia gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Kalau dulu aku udah Cina Trust kalau nggak salah ya, Cina Trust, lupa aku. Nah setelah itu kan, terus apa ya yang aku bikin sedih banget di Taiwan tuh apa ya, teman, rambutnya tuh harus potong pendek, potong laki gitu loh teman-teman. Kan aku nggak suka ya, yang namanya aku cewek, terus aku dipotong cowok gitu, kayaknya kayak nggak cewek banget gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, aku betah-betahan aja di sini gitu lah. Terus setelah itu ya teman-teman ya, setelah finish aku nggak mau nambah lagi teman-teman, karena apa ya, udah capek lah ya, namanya aku masih belum nikah, masih belum apa, masih anak ajaran kerja di luar negeri juga ya, terus disuruh kerja kayak gitu ya. Akhirnya ya udahlah aku pulang teman-teman. Tapi waktu itu bener-bener sih, waktu zaman dulu aku di Taiwan itu pertama kali awal mulanya aku kerja di luar negeri, yaitu aku pertama kali langsung ngambil di Taiwan, negara Taiwan pilihan tujuanku teman-teman. Ternyata iya kayak gitu ya, di luar negeri kita itu harus bener-bener apa ya, suka duka kita apa yang ada di luar negeri ya, kita emang harus bener-bener mandiri teman-teman. Kita nggak ada yang nolong kita, istilahnya kita nongol ke orang tua tuh nggak ada gitu. Intinya ya kita harus berjuang sendiri lah di situ. Kita harus benar-benar menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Terus namanya aku masih bego ya, pertama kali di luar negeri. Paling parahnya lagi waktu puting beliung, aku nggak pernah lihat puting beliung ya, angin separah itu. Terus di situ melihat banget puting beliung di Taiwan, wah gila, sampai pohon-pohon itu sampai hampir roboh teman-teman. Nah setelah itu aku bener-bener takut udah bener-bener. Tapi dalam kerjaan apa ya di Taiwan sih is okay, baik-baik aja sih, aku nggak ada kendala. Cuma aku nggak dikasih libur sama sekali di sana sampai finish kontrak ya teman-teman. Dalam segi baik, majikan baik banget, aku dijaga banget. Terus dalam segi makanan aku semua terjamin di sana teman, dari baju apa aku terjamin semua. Cuma waktu tahun 2006 itu masih belum ada internet teman-teman, telepon aja masih pakai kartu halo deh kayaknya, masih kayak kartu gesek gitu loh. Dan aku dulu itu ya di Taiwan itu dulu beli HP tuh sembunyi-sembunyi teman-teman. Aku nikah sama temanku anak moncar, waktu itu zaman tuh aku ingat anak moncar yang nolong, yang bantu aku beliin HP. Yaudah aku beli HP. Jadi apa ya, setiap kali di luar negeri itu pasti ada seneng, ada suka dukanya sendiri, cerita kita masing-masing ya teman-temannya. Tapi hal sesuatu yang terkesan tuh di saat aku di PT aja sih teman-teman. Apa ya, kepengen sih rasanya nyerah dalam kerjaan di luar negeri, apalagi ya alhamdulillah sih pertama kali di luar negeri itu aku tuh nggak pernah kena semprot, nggak pernah dimarahin, nggak pernah diapa-apain. Cuma yang aku yang nggak pernah kerja kemana-mana, dan di rumah pun nggak pernah kerja, nggak pernah apa-apa. Terus di luar negeri itu aku harus
nyuci lantai taping itu loh, di halamannya itu harus disemprot, harus bersih, terus harus nyabut rumput, harus potong rumput. Kan bagi aku yang nggak pernah kerja kan tuh hal satu yang berat gitu ya. Tapi aku inget-inget lagi di saat waktu di PT itu, ya Allah, makan harus antri, mandi aja harus antri, tidur aja harus ditumpuk-tumpuk pakai kasur kasur susun gitu. Apalagi nanti ada tinggi, tahu kan tinggi kalian ya? Ya ada tinggi itu gitu. Nanti di PT ada yang kesurupan, yang apalah gitu ya, kekurangan uang di PT lah itu. Tapi alhamdulillah sih ya, aku suka dukanya di PT masih sebentar, cuma 2 bulan setengah, dan aku nggak bisa bahasa sama sekali, dan aku belajar bahasa Mandarin waktu itu sih aku sudah di Taiwan aja sih. Ya bodoh-bodohnya aku lah, blok-bloknya aku gitu loh teman-teman. Ya mungkin nasib aku di Taiwan sih lumayan baik sih, alhamdulillah dapat majikan yang baik. Kerjaannya ya dibilang baik sih baik, dibilang enggak ya berat sih bagi aku sebagai cewek ya. Soalnya sih enggak sebiasanya aku motong rumput, terus nyuci lantai, yang apalah, tapi yang bikin aku sedih banget sampai orang tua aku nangis sama aku setelah aku pulang dari Indonesia. Tahu lututku hitam banget teman-teman, soalnya kan aku ngapainnya pakai lutut. Tapi alhamdulillah temanku baik, maksudku bosku baik teman-teman, nggak ada kekerasan, nggak apa, baik, alhamdulillah baik. Cuma aku dalam segi kerjaan itu aja teman-teman, itulah enaknya di Taiwan. Terus kemudian aku pulang ke Indonesia dan married. Ya udah teman-teman, tuh sekian sedikit cerita aku awal mulanya aku kerja di luar negeri dan pengalamanku aku kerja di luar negeri tuh pertama kali yaitu di Taiwan teman-teman. Ya pasti semua cerita TKW itu ada suka dukanya masing-masing ya teman-teman ya. Semoga aja suka dukanya yang kita pernah alamin di negara itu semoga bisa jadi barokah di rumah nanti dan bisa menjadi kita wanita yang kuat dan lebih kuat lagi untuk menjalani kehidupannya ke depan ya teman-teman ya. Sebenarnya sih menjadi TKW itu bukan hal suatu pilihan kita ya teman-teman, tapi menjadi TKW itu adalah faktor ekonomi yang mendesak kita untuk menjadi TKW aja teman-teman. Tapi jangan merendahkan TKW ya teman-teman ya. Pekerjaan TKW itu bukan kerjaan yang hina teman-teman, tapi kerjaan TKW itu adalah kerjaan yang halal. Ya udah teman-teman, aku akhiri dulu videonya. Semoga perjalananku di saat awal mulanya aku kerja di luar negeri, kalau misalnya ada yang hal suatu yang positif boleh disimak, kalau nggak ada yang positif, kalau negatif ya udahlah abaikan aja ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku terima kasih untuk semuanya yang udah dan terima kasih yang udah mau melihat dan mendengarkan ceritaku dan keluh kesahku pertama kali di saat aku kerja di luar negeri ya teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangannya saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan aku ya teman-teman. Mungkin dari cerita-cerita aku mungkin ada yang kurang, bisa dikomentarin di bawah dan bisa sharing-sharing di saat pertama kali kita menjadi seorang TKW ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, see you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.